10%-nya lokus itu ya, Freeport itu ada di wilayah Provinsi Papua Tengah. Masa ada di Provinsi Papua? Nggak bisa dong. Ya. Yang 10% ini dikasih. Kita punya daerah juga harus dimajukan, bos. Banyak daerah yang harus dibangun. Ini udah beda provinsi, bos. Kita konsisten dengan aturan lah. Kan ada undang-undang itu, 15/2022. Kalau yang saya maksudkan beberapa waktu lalu, itu soal divestasi. Investasi saham itu kan pada tahun 2017, pemerintah Indonesia kan mau mengambil 51%, ya kan? 51% itu kan 10% dikasih ke Papua. Di Papua itu kan bukan dibagi, Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika, ya kan? Nah, sekarang itu kan 2017, cerita 2017. Hari ini kan 2025. Tahun 2022 itu telah ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Tengah. Di pasal 14 itu diatur tentang aset, personil, ya. Personil, prasarana, sarana, aset, dan dokumen. Itu kan dokumen kan? Dokumen perjanjian. Iya, Pemprov Papua legowo dong, memberikan kepada Provinsi Papua Tengah. Kan begitu. Perjanjian itu harus dirubah dan ditandatangani oleh Freeport, Menteri Keuangan, Bupati Mimika, dan Gubernur Papua Tengah. Jadi kita legowo lah, kita konsisten dengan aturan lah. Kan ada undang-undang itu, 15/2022. Sebelum ditandatangani dibahas bersama. Pemprov Papua diundang, Pemprov Papua Tengah, terus Kemendagri, Kemenkeu, duduk sama-sama. Baru dibicarakan. Ya kan? Dan Freeport-nya supaya ditandatangani sebuah perjanjian. Ini udah beda provinsi, bos. Yang kedua, baru aja kan kemudian pemerintah Indonesia menambah 12% ya. Artinya begini, pemerintah pusat itu punya 41%, tambah 12 berapa? 53, ya kan? Kita cuma dapat 10%. 10%-nya lokus itu ya, wilayah itu, daerah Freeport itu ada di wilayah Provinsi Papua Tengah. Masa ada di Provinsi Papua? Nggak bisa dong. Ya. Kalau pemerintah pusat ingin, misalnya ada kan isu yang bilang, kalau boleh bagi-bagi semua. Kan ada, pemerintah pusat punya kan 50 berapa? 53 kan? Ya sudah dibagi lah ke provinsi lain. Pemekaran yang lain dibagi aja dari situ. Pemerintah pusat yang kasih yang bagiannya dia. Kalau bagiannya Papua Tengah, yang 10% ini dikasih. Kita punya daerah juga harus dimajukan, bos. Banyak daerah yang harus dibangun. Banyak infrastruktur yang harus dibangun. Oleh karena itu, memang kondisi daerah harus aman. Karena ini harus dibangun. Kita mau bicara bikin smelter, tadi saya sampaikan. Kita harus bangun PLTA di Umuka ini. Duit dari mana? Kita punya duit, itu kan bisa dipakai. Lalu ke depan smelter dibangun di Mimika. Agar serap tenaga kerja sekarang ini tambang dari Papua Tengah, smelternya di Gresik, tenaga kerja orang Papua tidak ada di Gresik. Kenapa demikian? Karena yang punya kewenangan mengatur tenaga kerja itu adalah pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ketika pemerintah Jawa Timur tidak mau menerima, jadi haknya dia. Nah, bangunlah di Mimika supaya kita punya kewenangan, supaya diatur ini. Apalagi anak-anak ada banyak yang studi di luar negeri, ya mereka bisa itu menjadi karyawan di smelter yang ikutannya banyak. Nah, tentu hak masyarakat adat yang ada di sana harus diperhatikan. Harus bisa dipastikan
bahwa kehadiran smelter itu memberi manfaat. Bukan kita bangun, tapi orang di sekitar smelter itu hidup susah. Tailing kita buang, orang di sekitar tailing susah air, jangan bos. Tidak sehat, jangan bos. Daerahnya dangkal, terus tidak ada kapal kandas, jangan bos. Nah, itu yang sudah terjadi di Nggak boleh. Jadi kita bangun smelter, kita harus bisa pastikan. Oleh karena itu kenapa kita bikin perda Padiatapa. Jadi kalau mau bangun smelter, seluruh informasi di awal harus disampaikan kepada masyarakat. Ini, kalau kita bangun smelter itu, nanti karyawannya begini, dampak lingkungannya begini, nanti pemasukan ke daerahnya begini, bagi hasil kepada masyarakat setempat seperti begini, begini. Diuraikan semua, dikasih tahu dari awal. Setelah informasi itu didapat, baru masyarakat akan memberikan persetujuan. Karena itu Raperdasi Papua Tengah tentang Padiatap. Jadi perlukan untuk itu.